Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Maka pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk merancang video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada kegiatan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Maka dari itu perkenalkan saya Nofirman, dosen program studi pengelolaan perkebunan jurusan bisnis pertanian Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Biasa sehari-hari saya mengampu bidang ilmu dasar-dasar lingkungan, sistem informasi geografis untuk perkebunan, juga survei pemetaan dan kesesuaian lahan. Maka pada kesempatan kali ini mata kuliah yang akan kita sampaikan adalah mata kuliah dasar-dasar lingkungan untuk mahasiswa semester 2 program studi pengelolaan dengan jumlah 2 SKS. Mata kuliah dasar-dasar lingkungan sendiri memiliki kode mata kuliah MKK 224100, biasa dilaksanakan pada semester 2 dengan total SKS 2/0, artinya 2 SKS kuliah tanpa ada praktikum. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah atau yang kita sebut biasanya dengan CPMK, antara lain yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup, definisi terkait dengan ekologi, ekosistem maupun dengan lingkungan. Capaian pembelajaran selanjutnya adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana pengelolaan sumber daya alam. Capaian pembelajaran selanjutnya adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan pencemaran serta pencegahan terkait kerusakan lingkungan. Dan CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyusun faktor-faktor dan instrumen lingkungan sehingga dapat melakukan pengukuran lingkungan sebagai bentuk persiapan di lapangan. Adapun pertemuan mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana masing-masing 14 kali pertemuan tatap muka dengan 2 kali pertemuan untuk ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah dasar-dasar lingkungan ini yang telah disusun berdasarkan kurikulum yang sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, dan juga Wakil Direktur 1 Bidang Kurikulum dan Akademik, antara lain adalah CPL 4, kemudian juga CPL 5. Adapun salah satu luaran dari pembelajaran dari mata kuliah dasar-dasar lingkungan untuk perkebunan adalah mahasiswa mampu merancang perencanaan bagaimana cara mengambil data melalui form yang telah disediakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang ada di lingkungan, terdiri dari faktor kimia, fisik, biotik dan abiotik, serta faktor-faktor lainnya. Dalam mata kuliah dasar-dasar lingkungan ini terdapat 3 komponen utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah delivery, kedua adalah interaction, terakhir adalah assessment. Khusus untuk kegiatan assessment sendiri, kita akan melaksanakan kuis, juga akan melakukan tugas, serta bagaimana mahasiswa mempresentasikan tugas. Nilai tersebut akan diinput, digabungkan dengan hasil dari UTS, kemudian juga dengan UAS. Nah, dari situ akan didapatkan hasil akhir dari mahasiswa, serta kita akan lihat laporan bagaimana merancang indikator-indikator serta instrumen untuk pengukuran faktor-faktor lingkungan di lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat sekali ya di pagi hari ini ya. Di pagi hari yang cerah ini, mudah-mudahan ini dengan adanya pagi hari ini masih kondisi pagi, masih semangat. Mudah-mudahan apa yang diberikan bisa cepat menyerap, juga bisa cepat memahami. Jadi ini pertemuan
Kedua, sebetulnya setelah kita mensepakati apa itu kontrak, juga ada pendahuluan terkait apa yang akan kita ajarkan. Sekarang kita akan masuk kepada materi konsep dasar lingkungan hidup. Tapi sebelum itu silahkan mungkin Ridho ya pimpin kawan-kawannya untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, kepada Ridho dipersilahkan. Ridho ya? Oh, ya. Silahkan Ridho. Sebelum kita mulai pekerjaan pada pagi hari ini, adalah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Kalau mata kuliah dasar-dasar lingkungan melihat pemandangan cerah seperti ini, kira-kira masih semangat ya? Ya, harusnya masih semangat. Kira-kira kalau ditanya Mia itu gambar apa? Kelihatannya familiar sekali itu. Harau ya? Ya, harau ya. Nah, jadi ini adalah gambar pemandangan harau. Jadi harau adalah salah satu bentuk lingkungan yang sehari-hari kita amati atau kita perhatikannya. Namun kata-kata lingkungan sebetulnya sudah awam ini, lingkungan hidup. Kalau ditanya kira-kira apa definisi dari lingkungan? Coba menurut Eko kira-kira apa definisi lingkungan? Coba sepengetahuannya saja. Lingkungan adalah satu kesimpulan dari beberapa makhluk hidup yang ada di dalamnya. Lingkungan adalah suatu kumpulan makhluk hidup yang ada di wilayah atau di areal tersebut. Nah, kira-kira kalau Restu lingkungan apa? Sepengetahuannya saja. Sekumpulan tanaman dan makhluk hidup. Nah, sekumpulan tanaman dan makhluk hidup. Nah, jadi kita mengenal lingkungan apakah itu dia sekumpulan makhluk hidup, tapi ini betul-betul bahasa umum yang sebetulnya harus kita pahami konsep dan definisinya. Apalagi kalau kita yang khusus bekerja di lingkungan perkebunan, pasti dengar lingkungan perkebunan. Apa itu lingkungan perkebunan? Apakah hanya terkait tumbuhan saja atau terkait hewan saja? Tentu tidak. Karena lingkungan nanti terkait dengan orang-orangnya di dalam, terkait dengan mana-mana mekanisme pekerjaan yang melibatkan lingkungan itu sendiri di dalam ruang lingkup pekerjaan. Jadi terkait pertemuan ini kita nanti akan coba bagaimana mengulas sehingga mahasiswa mengetahui konsep dasar dari lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian bagaimana mahasiswa juga mengetahui konsep dasar dari lingkungan hidup. Terakhir kita coba bahwa mahasiswa dapat menemukan solusi dari permasalahan lingkungan hidup guna menunjang pengambilan keputusan di lapangan. Jadi memahami lingkungan hidup jangan hanya sekedar memahami, tapi juga bisa membantu kita untuk mengambil keputusan terbaik di lapangan. Nah, mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan materi ini bisa memahami. Nanti kita tes juga ya, sejauh mana pengetahuannya bisa berkembang dalam pertemuan ini. Nah, terlebih dahulu kita gunakan yang pertama adalah karena kita berada di ruang lingkup Indonesia, tentu kita mengacu kepada peraturan tertinggi, yakni undang-undang. Nah, undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup sendiri terdiri dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, ini harusnya sudah familiar ya. Nah, karena ini yang biasa menjadi rujukan dari Undang-Undang Dasar kita, di mana itu menjelaskan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi pada undang-undang ini dijelaskan apa itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan masuk di dalamnya manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi kalau sudah berbicara tentang lingkungan hidup, tidak bisa hanya berbicara tentang tumbuhan, tanaman saja, tapi ada manusianya di dalam. Nah, jadi kalau lingkungan hidup itu rusak, tentu ada manusianya di dalam. Nah, lingkungan hidup itu hancur, juga ada manusianya di dalam.
lingkungan hidup itu terjaga, lestari, juga ada peran manusianya di dalam. Itu yang membedakan lingkungan hidup dengan yang lainnya. Kemudian apa yang dimaksud pengelolaan? Nah, karena saudara juga berada di program studi pengelolaan perkebunan, harus paham juga pengelolaan itu apa. Jadi pengelolaan itu adalah bentuk upaya kita untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Jadi ada kebijakan di situ, bagaimana kita menata, memanfaatkan, mengembangkan, memelihara, juga memulihkan serta mengawasi dan mengendalikan lingkungan hidup. Nah, kalau pengelolaan perkebunan sendiri bagaimana? Nah, tentu ada upaya kita, bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas di perkebunan agar efektif, efisien. Bagaimana kita menata, mengelola, kemudian mengawasi serta mengendalikan seluruh aktivitas perkebunan. Jadi agak-agak, bukan agak lagi, tapi memang sudah jadi punya satu kesamaan ya antara pengelolaan lingkungan hidup dengan pengelolaan perkebunan. Tidak ada bedanya. Nah, jadi kalau di perkebunan kita tidak melakukan pengelolaan, nah berarti pemahaman tentang pengelolaan lingkungan hidup juga tidak pas, tidak betul-betul dipahami. Nah, jadi mudah-mudahan dengan materi ini bisa jadi salah satu dasar bagaimana saudara nanti melakukan pengelolaan di lapangan. Nah, tujuannya apa? Ada beberapa tujuan khusus untuk lingkungan hidup ya. Jadi kita beralih dari perkebunan ke lingkungan hidup. Yang pertama adalah menyelaraskan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Kemudian memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Terciptanya manusia sebagai pembina lingkungan hidup terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, kira-kira kalau ditanya, siapa yang mau ditanya ini ya? Wahyu, coba ditanya ya. Kira-kira kalau kita dalam hal pengelolaan perkebunan, lingkungan seperti apa yang perlu kita jaga? Agar misalnya kita bisa menyelaraskan hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Artinya kalau kita membuka lahan perkebunan, supaya lingkungan tetap terjaga, apa yang kita lakukan? Semisal saudara diamanahkan misalnya jadi manajer di perkebunan, apa yang harus saudara lakukan? Wahyu, coba. Nah, saya diamanahkan nih jadi manajer di perkebunan kelapa sawit. Nah, apa yang harus saya lakukan tanpa harus mengorbankan lingkungan hidup? Jadi mampu kita menyelaraskan antara manusia dan lingkungan hidupnya. Coba, kira-kira apa argumennya? Untuk membuka suatu perkebunan Pak, khususnya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tentunya kita menekankan prinsip keberlangsungan hidup hewan lain atau tumbuhan lain dengan cara seperti pada pinggir paret atau sungai itu tidak boleh diolah, tidak boleh dikelola dan dibiarkan tetap alami sepanjang atau 50 meter dari sungai ke dasar ke batas kebunnya Pak. Jadi memang kalau sudah seperti itu artinya ada prinsip-prinsip lingkungan hidup yang tetap kita jaga, maka kita sudah melaksanakan apa yang namanya menyelaraskan hubungan manusia dengan makhluk hidup. Nah, meskipun prinsipnya tadi teknis. Jadi ada yang meski kita tetap jaga. Nah, jadi walaupun tidak kita babat, itu sudah masuk kepada prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ya yang tadi kita jelaskan pada di awal. Kemudian dari hal itu maka muncul prinsip-prinsip ini yang harus kita tanamkan. Jadi pada hakikatnya manusia bagian dari lingkungan alam itu sendiri atau yang kita sebut dengan ekosistem di mana dia hidup. Nah, proses wahyu tadi di mana dia tetap menjaga hewan atau tumbuhan yang berada di luar areal kawasan agar tetap lestari, itu sudah menerapkan prinsip dari lingkungan hidup itu sendiri. Ya. Nah, ilmu yang mendasari dari ilmu lingkungan itu akan kita pelajari namanya ekologi. Ya. Kira-kira apa yang berputar itu kira-kira? Nah, itu bumi ya. Saya kira nggak tahu. Tahu ternyata. Kalau yang terbang itu?
Oh, belum. Ya, cukup. Ya. Ya, dibantu untuk majukan papan tulisnya. Coba Indah. Bantu berdua di belakangnya. Suki sama majukan papan tulisnya. Nah, salah satu cara untuk kita bisa cepat menangkap dan menghafal adalah dengan menulis. Jadi ini selalu saya terangkan ini ketika belajar. Ada 3 kemampuan dasar yang tidak boleh hilang dari manusia. Kemampuan membaca, menulis, berhitung. Ya. Nah, ya. Jadi harus diasah terus itu. Termasuk bekerja. Nah, kalau sudah mulai-mulai kesulitan kita membaca, ya kayaknya perlu diriset sedikit otaknya. Berhitung juga. Berhitung-hitungan dasar gitu. 10 tambah 10, 20 tambah 20. Itu juga harus kuat kita. Paling tidak yang dasar-dasar saja. Kalau enggak perlu direset juga itu kalau hitung-hitungan dasar memang. Nah, tolong nanti dicantumkan juga referensinya dari mana ya. Atau ahlinya siapa ya. Ernest Haeckel ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini salah satu definisi menurut ahli tentang ekologi. Nah, untuk ekologi sendiri sebetulnya bukan ilmu yang baru. Ini sudah lama. Sudah lama sekali ya, abad pertengahan. Jadi ilmu ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kira-kira sudah bisa membedakan antara definisi lingkungan hidup dengan ekologi? Sudah ya. Kalau ekologi ada hubungan timbal baliknya, kalau lingkungan itu adalah satuan ya, kesemua ya, kesemua. Jadi harus paham itu. Jadi aktivitas timbal balik makhluk hidup itu kita sebut ekologi. Kemudian semua kesatuan di dalam suatu lingkungan, baik itu hewan, tumbuhan, atau aktivitasnya itu kita sebut dengan lingkungan ya. Terima kasih sudah dibantu. Nah, kenapa kita perlu mempelajari tentang ekologi? Nah, kita pengen tahu bagaimana sih hubungannya dengan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya. Nah, di dalam ekologi kita kenal nanti dengan namanya ekosistem. Nah, ekosistem adalah suatu lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik tadi. Yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ini perlu dicatat ya. Jadi komponen struktur dasar ekosistem pertama ada biotik dan abiotik. Ini sudah umum ini. Nah, kira-kira abiotik apa? Abiotik. Yakin? Nah, abiotik itu lebih ke benda mati. Kalau biotik nanti ke makhluk hidup ya. Nah, biotik ini yang nanti membentuk yang kita sebut dengan rantai makanan. Ada yang kita kenal, ini sudah pelajaran SMA ya. SMA, SMP ada produsen, konsumen, kemudian pengurai. Sudah umum sekali ini. Nah, ini komponen dari ekologi itu sendiri. Ada biotik masing pertemuan berikutnya. Nah, kira-kira yang berjalan itu apa gitu kira-kira? Ada yang berjalan? Ya, air ya. Ya, kelihatan ya? Ya. Kalau yang di dalam pot tanaman, ya. Harusnya sudah tahu ya. Iya. Oke. Nah, inilah yang kita sebut dengan konsep ekologi. Nah, kalau kita lingkari, itulah yang kita sebut dengan lingkungan. Nah, tapi kalau ekologi adalah hubungan timbal balik. Kira-kira yang mana? Kalau hubungan timbal balik dari gambar. Yang menunjukkan hubungan timbal balik di gambar kira-kira apa? Apa? Tanda panah ya. Tanda panah itulah hubungan timbal baliknya ya. Tidak usah bingung-bingung carinya. Tanda panah itulah yang menunjukkan hubungan timbal baliknya. Ya. Jadi sudah kelihatan tuh.
Ada tanda panah manusia, tumbuhan. Tanda panah itu tidak mengarah satu. Jadi pucuknya atau ujung panahnya itu ada di dua sisi. Jadi ada hubungan manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan. Kemudian ada garis batas yang membatasi garis batas titik-titik itu, putus-putus, itu yang membatasi antara faktor biotik dan abiotik. Ya. Nah, ditanya lagi. Coba ya. Inisiatif ya, inisiatif. Nah, inisiatif. Silakan. Nah, coba jelaskan satu saja. Gampang kok. Kira-kira yang mana? Nah, pilih yang mana? Nah, tidak kita yang milihkan. Pilih yang mana? Silakan tunjuk salah satu. Kalau enggak pulang kita. Cepat. Ya, silakan Ihsan. Nah, jelaskan satu. Pilih yang mana? Tumbuhan dan air. Oke, tumbuhan dan air. Kira-kira apa hubungannya? Kalau air itu kan diperlukan untuk tumbuhan melakukan fotosintesis untuk kelangsungan hidupnya. Kalau misalkan air memerlukan tumbuhan itu ketika kita ingin melakukan yang namanya konservasi, Pak. Jadi ketika air dari langit turun tidak langsung mengenai tanah, sehingga dengan bantuan tumbuhan tanah tidak terangkat sehingga menjadi banjir. Ya, itu penjelasan sederhana dan sudah umum sebetulnya pengetahuan itu. Bukan pengetahuan yang sulit didapat. Harusnya sudah paham. Nah, sudah dijelaskan tadi ya. Salah satu fungsinya tadi dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bertumbuh. Air salah satunya ya selain unsur hara. Nah, kalau untuk tumbuhan sendiri terhadap air sendiri terhadap tumbuhan, bagaimana air dipaksa untuk tidak langsung jatuh ke tanah. Nah, jadi istilahnya diamankan dulu oleh dedaunan, rumputan sehingga tidak terjadi air limpasan yang mengakibatkan biasanya terjadi banjir atau longsor. Atau bisa juga diikat oleh akar, air diikat oleh akar. Nah, sehingga tidak terjadi jenuh air di dalam tanah. Yang lain bagaimana? Kira-kira satu contoh lagi. Gampang kok, kan gampang tuh. Contoh air dengan hewan. Nah, fungsi air untuk hewan apa? Minum, udah jelas. Fungsi air untuk manusia? Minum ya. Nah, mandi, minum. Ya. Nah, coba kaitkan antara manusia dengan udara. Nah, bernapas. Segampang itu kok mencari contoh. Jadi tidak terlalu sulit ya. Kalau manusia ke udara, kira-kira apa itu? Hubungan timbal baliknya manusia ke udara. Ayo. Hah? Menjaga udara. Seperti avatar ya pengendaliannya. Menjaga udaranya. Nah, jadi itu. Nah, coba nanti silakan dicari contoh-contoh terkait bagaimana keterkaitan. Ini juga akan berkaitan dengan hasil evaluasi kita. Ya, setelah mengenal konsep ekologi, kapasitasnya atau dimanfaatkan secara berlebihan. Kemudian bagaimana tekanan itu kita lakukan terhadap lingkungan hidup ya. Apakah kita nanti akan menyebabkan kelangkaan sumber daya, pencemaran atau kerusakan lingkungan. Nah, maka penting ditanya tadi, bagaimana saudara mampu menjaga kelangsungan lingkungan hidup. Salah satunya dari jawaban Wahyu tadi. Kemudian nanti akan muncul bagaimana persoalan terkait pemanasan global, kepunahan jenis flora fauna, melebarnya lubang lapisan ozon, pencemaran lingkungan, banjir, dan kemiskinan. Nah, ini bisa diatasi kalau prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dijaga. Bagaimana saudara memahami bahwasanya lingkungan perlu kita kelola, tapi tetap sumber daya alam kita manfaatkan sebagai landasan ekonomi. Oke. Mudah-mudahan dipahami. Kemudian dari interaksi kita tadi bisa mulai menggambarkan ya apa yang bisa kita jawab. Nah, sekarang ada pertanyaan. 2 pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup.
Nah, siapa yang bisa jawab? Lingkungan hidup. Oke, terima kasih ya. Berarti sudah dapat ya, sudah nangkap bahwa lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang, baik makhluk hidup itu sendiri, daya upaya aktivitasnya, dan segala macam. Kemudian ada 3 atau 2 komponen lingkungan hidup, sudah dijelaskan tadi. Kira-kira apa saja? Ya, secara garis besar, silakan Iko. Ya, komponen abiotik dan biotik ya. Sudah mulai memahami ya apa yang disampaikan. Kemudian terakhir ya, kira-kira apa contoh permasalahan lingkungan yang terjadi di tempat tinggal? Kemudian jelaskan faktor penyebabnya serta satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Nah, ini jangan dijawab. Silakan dilanjutkan kepada tugas evaluasi ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail terkait apa sih lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Undang-Undang 39 Tahun 2014. Nah, apakah masih ingat ini? Ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Coba dicari nanti. Nah, kenapa kita memahami undang-undang berarti sudah satu langkah kita mengamankan diri kita sendiri ya. Karena penting nanti akan terasa bagi saudara bahwasanya untuk memahami hukum itu ternyata penting untuk mengamankan kita. Nah, ini silakan dicatat tugasnya, kemudian diakses linknya, nanti bisa kita evaluasi di pertemuan selanjutnya. Nah, harapan saya ada satu aja pertanyaan. Silakan bertanya sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini. Silakan Alvito bertanya saja apa yang ingin ditanyakan, baik dengan materi hari ini ataupun materi selanjutnya. Silakan. Bagaimana kita menjelaskan antara biotik dan biotik ini Pak? Kan yang berperan itu rata-rata abiotik Pak. Yang mempengaruhi biotik. Bagaimana itu Pak? Iya, terima kasih ya. Jadi memang bagaimana cara menyelaraskan? Nah, secara umum, ini secara umum saja ya, yang bisa memahami pengelolaan lingkungan hidup cuma manusia. Nah, maka manusialah yang bisa menyelaraskan. Nah, sedangkan hewan dan tumbuhan mereka hanya berhidup untuk adaptif saja. Bagaimana bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kalau sudah berbicara teknis, maka kemampuan teknis manusia harus dilengkapi. Nah, contoh dalam pengelolaan kebun kelapa sawit, bagaimana kebun tidak merusak habitat hewan yang ada di sekitarnya. Nah, itu teknis sekali itu. Maka kalau saudara sudah memahami prinsip dari pengelolaan lingkungan hidup, saudara sudah siap masuk ke semester berikutnya untuk bagaimana memahami teknisnya nanti di lapangan. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Saya harap dari jawaban-jawaban pertanyaan serta diskusi kita tadi sudah menjawab ya. Sejauh mana saudara mulai dari awal, apakah memahami prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Di akhir, apakah sudah mendapatkan apa itu yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup sendiri. Ke depan kita akan bahas bagaimana detailnya terkait dengan biotik abiotik, termasuk dengan pertemuan selanjutnya bagaimana kita mengulas undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Itu saja, terima kasih banyak. Banyak maaf, mungkin sebelum kita tutup, ditutup doa oleh Ridho ya. Ya, dipersilahkan Pak Komite. Persilahkan. Baik, mengakhiri kegiatan yang kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk keberkahan dalam mulai. Oke. Mantap sini, Man.
Terima kasih banyak. Semoga bisa dipahami. Mudah-mudahan kita lanjut ke pertemuan selanjutnya dengan semangat yang sama. Banyak maaf saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman dari video pembelajaran untuk kebutuhan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang kita singkat dengan PDD UK TPT pada kegiatan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga apa yang kita rancang ini bisa dapat bermanfaat serta menjadi rujukan serta juga dapat menambah pemahaman serta wawasan dosen dalam mengembangkan pembelajaran di ruang kelas. Akhir kata, banyak maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.